Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan 2 minggu yang lalu kita semua baru merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Dan kita semua orang-orang percaya di masa ini mengalami banyak tantangan dalam kehidupan, tetapi kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam kemenangan oleh karena Kristus yang telah bangkit. Amin. Pertanyaannya di dalam kehidupan setiap kita, setiap tahun, bahkan setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu kita bukan hanya akan menang di dalam pencobaan, di dalam tantangan, di dalam pergumulan, tetapi di dalam Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus, sesungguhnya Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Kuasa kegelapan dan segala hal kuasa dosa telah dikalahkan, bukan akan dikalahkan. Karena Kristus yang telah bangkit, Dia memberikan kita kemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Kristus, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Kristus yang mengasihi kita. Kenapa lebih dari orang-orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang bertanding dan dia menang. Tetapi kita, bukan kita yang mati di kayu salib. Kristus telah melakukan bagi kita, kita menikmati hasilnya. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Pada malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan pertanyaannya. Bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup sehari-hari? Karena di dalam kenyataan kita tahu bahwa Kristus telah melakukan segala sesuatu bagi kita, tetapi dalam hidup sehari-hari kita masih terus bergumul dalam kehidupan iman. Saya ingin kita membaca 2 teks Alkitab pada malam hari ini. Yang pertama terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 14, saya bacakan buat kita. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Filipi 3 ayat 10-11 berbunyi demikian. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Kita semua tahu, sebagai orang Kristen kita tahu tentang apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Next. Tetapi saya mau katakan bahwa pengetahuan tidak berarti sampai itu menjadi sebuah pengalaman hidup. Banyak orang Kristen mengerti, tahu tentang apa yang Alkitab tuliskan, tahu tentang Kristus dan apa yang Dia lakukan, tetapi itu tidak berarti karena tidak masuk ke dalam sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pengalaman hidup tidak akan bermakna sampai terjadi perubahan hidup. Karena bukankah ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun ikut Tuhan, kalau diomongin tentang firman dia banyak tahu, tetapi hidup tidak pernah berubah. Mungkin kita lihat di sekeliling kita. Dan ternyata kalau perubahan hidup tidak akan berlanjut sampai menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Karena itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu harus dalam pengalaman hidup setiap hari. Saya tertarik membaca tulisan-tulisan atau kata-kata bijak dari seorang filsuf dan ahli matematika Prancis yang terkenal, yaitu Blaise Pascal. Dia menuliskan seperti ini. "Dalam iman ada cukup cahaya bagi mereka yang ingin percaya, dan cukup bayang-bayang untuk membutakan mereka yang tidak percaya." Maksudnya apa? Di dalam iman kepada Kristus selalu ada cukup cahaya bagi mereka yang ingin percaya dan berjalan dengan Dia, tetapi ada cukup bayang-bayang juga yang membutakan mata mereka yang tidak mau percaya. Dan dia katakan, adalah hati yang dapat mengalami Allah, bukan
akal. Saya terkejut. Karena dia adalah seorang filsuf dan ahli matematika yang menggunakan akalnya dengan luar biasa. Tapi dia katakan adalah hati yang dapat mengalami Allah. Itu berarti dia mengakui bahwa kepintaran manusia, pengetahuan manusia tidak akan pernah cukup untuk dapat memahami Allah. Sampai seseorang masuk ke dalam pengalaman hidup di mana hatinya mengalami Allah. Dan dia katakan satu-satunya hal menarik terbesar yang membedakan kemahakuasaan Allah adalah bahwa imajinasi kita dapat tersesat memikirkannya. Saking besar dan tingginya Tuhan, imajinasi dan daya jangkau dari pikiran kita bisa tersesat. Dia adalah seorang yang luar biasa, tapi bersyukur dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan saya menuliskan ibarat pohon kehidupan kekristenan itu harus berakar di atas dasar pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Karena itu kita perlu firman. Harus bertumbuh melalui pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Dan harus berbuah menghasilkan perubahan hidup sesuai firman Tuhan. Dan semuanya harus semakin kokoh, besar dan berbuah lebat melalui penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari perkara-perkara kecil, perkara sederhana. Jadi pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena tidak akan ada kebangkitan Kristus tanpa kematian Kristus. Dan tidak ada kematian Kristus tanpa salib Kristus. Kalau kita mundur kembali dan melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Saya mendapatkan, mengelompokkan ada 3 kelompok besar orang-orang di sekitar salib Kristus. Salib ini adalah inti kekristenan. Kekristenan tidak bisa lepas dari salib. Ada banyak orang ingin mengejar kemuliaan, mengejar berkat, tapi lupa bahwa jalan menuju kemuliaan, jalan menuju kemenangan, jalan menuju berkat harus lewat salib Kristus bagi kita. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama, yang hadir dalam peristiwa penyaliban Kristus. Pertama, kelompok birokrat atau jajaran kekuasaan atau pemerintahan. Ada 3 mereka. Yang pertama adalah Herodes. Herodes adalah simbol dari pemimpin yang buta hati. Dia sudah mendengar tentang Yesus, tapi dia nggak percaya karena hidupnya berpusat pada kekuasaan dan kerajaan dunia. Yang kedua dalam kelompok birokrat adalah serdadu Romawi, adalah pengikut yang buta hati. Mereka sudah melihat dan mendengar tentang Yesus, tapi tidak percaya. Mereka melakukan perintah tanpa mengerti. Dan yang ketiga adalah Pilatus. Dia mendengar, dia melihat tentang apa yang Yesus lakukan. Dia memiliki hati nurani sebenarnya, tahu akan kebenaran, tapi dia mau hidup di dalam zona aman. Saya tidak menjelaskan satu demi satu, tetapi kelompok ini yang pertama di sekitar Yesus. Ada mereka yang melihat tapi tetap menutup hati. Karena mereka tahu kekuasaan mereka lebih penting dari apa yang Yesus lakukan. Ada orang yang melihat juga, tapi mereka mengikuti apa kata atasan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan ada orang yang mendengar, melihat, dia tahu hatinya sebenarnya terketuk dengan kebenaran. Tetapi dia mau tetap tinggal dalam zona aman. Yang kedua adalah kelompok agamawan, kelompok rohaniawan. Yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok imam besar, imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka taat kepada hukum agama. Mereka menyelidiki kitab suci. Mereka melihat perbuatan ajaib Yesus. Mereka memiliki fanatisme agama. Tapi mereka buta rohani sehingga menjadi orang yang paling degil dan jahat. Mereka menjadi degil dan jahat. Kenapa? Mereka ngerti kebenaran. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka menutup hati. Kemudian yang kedua, Yudas Iskariot. Kurang apa dia? Dia tahu tentang Yesus. Dia hidup bersama dengan Yesus, melihat perbuatan Yesus dan dengar langsung pengajaran Yesus. Dia memiliki pengetahuan tentang Yesus dan pengalaman dengan Yesus.
Tetapi cinta akan uang membuatnya menggadaikan kejujuran dan kebenaran demi uang. Dia tidak mau bertobat, pada akhirnya dirasuki iblis dan dia mati bunuh diri. Yang ketiga, mereka adalah wakil dari kelompok rohaniawan. Petrus, dia juga bersama-sama dengan Yudas. Dia melihat Yesus dari dekat, mendengar pengajarannya, tetapi dia takut penderitaan. Dia pernah gagal karena menyangkal, tetapi dia sadar dia mau bertobat dan dipulihkan. Kerap kali dengan menggali kebenaran kita menemukan diri kita itu ada di kelompok mana. Orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama belum tentu mengalami Tuhan secara pribadi. Itu yang dialami imam besar, imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Ada orang seperti Yudas Iskariot. Dia tahu tentang Yesus, dia tahu kebenaran. Dia diajari kebenaran, tetapi cinta akan uang lebih kuat dari kebenaran yang diketahui. Ada juga Petrus, sebenarnya dia mengasihi Tuhan, tapi dia takut penderitaan. Tetapi bersyukur Petrus adalah seorang yang mau bertobat dan dipulihkan. Dan kelompok yang ketiga di seputar salib Kristus adalah kelompok yang tidak diperhitungkan. Ini yang menarik. Yang pertama, penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Dia orang berdosa. Dia kriminal. Tapi dia baru tahu tentang Yesus ketika dia ada di salib. Waktu dia melihat semuanya, menyaksikan di atas salib, dia sama-sama menderita, dia mendapatkan dirinya sebagai orang berdosa. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Dan dia katakan, Yesus ingatlah akan Daud. Dan Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa, dia percaya dan mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan. Dia diterima oleh Tuhan. Dan kelompok yang tidak diperhitungkan yang kedua diwakili oleh Simon dari Kirene. Lukas 23 ayat 26. Awalnya tidak mengerti, tetapi dia bersedia untuk berjalan bersama dengan Yesus dan memikul salibnya. Ini menarik. Lukas 23 ayat 26, dan saya ingin membagikan 3 hal belajar dari Simon dari Kirene. Lukas 23 ayat 26 berkata, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Simon dari Kirene, orang yang tadinya sebenarnya dia tidak diperhitungkan. Dia tidak diperhitungkan bahwa dia akan masuk ke dalam bagian dari apa yang Kristus lakukan. Tetapi luar biasa, dia masuk karena dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan untuk merubah rencananya, memberikan hati dan memberikan kehidupannya kepada Kristus. Sangat menarik kehidupan dari Simon orang Kirene. Ada 3 hal. Saya menyelidiki Simon dari Kirene itu di mana. Ternyata letaknya ada di Afrika Utara. Ada di dalam komunitas orang-orang yang koloni dari orang-orang orang Yunani, dan mereka ditawan oleh pemerintahan Romawi dan dibawa ke satu wilayah di Afrika Utara. Dan Simon dari Kirene, maksudnya dia berasal dari Kirene, satu kota di Afrika Utara. Dan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ternyata Simon itu tidak merencanakan, dia tidak tahu menahu ketika dia lewat di situ, dan ternyata dia akhirnya masuk menjadi bagian dari rencana penyelamatan. Hal yang kita pelajari yang pertama, bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari Simon orang Kirene. Yang pertama adalah bersedia
untuk masuk dalam rencana Allah. Simon dari Kirene melepaskan rencananya, kenyamanan dirinya, tujuannya untuk Yesus. Dia rela melepaskan apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Kita semua punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua bergerak kepada tujuan yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan ada bagian-bagian di mana ketika Kristus ingin bekerja dalam kehidupan kita, Dia membawa kita ke bagian yang kita tidak pikirkan dalam kehidupan kita. Rencana yang berubah. Tapi satu hal, penyerahan diri Simon yang membawa dia masuk di dalam rencana Allah. Orang yang nggak tahu apa-apa lewat di situ, kemudian dipaksa. Saya membaca beberapa tafsiran, dia dipaksa dan dia mengikut Yesus dengan memikul salibnya. Mengapa demikian? Karena saat itu Yesus sebagai manusia dianiaya dan melewati jalan-jalan sempit di Via Dolorosa. Kalau sekarang banyak pedagang di kiri kanannya. Tapi dulu itu sebenarnya bisa lewat jalur luar yang lebih cepat. Tetapi sengaja mereka melewati Via Dolorosa, lorong-lorong sempit, supaya itu dipertontonkan kepada semua orang. Dan itu untuk mempermalukan Yesus. Dan saya membaca kenapa harus ditolong. Mereka sendiri yang memanggil Simon untuk membantu Yesus memikul salib. Karena mereka tahu kalau Yesus sendiri memikulnya, maka Yesus akan mati di tengah perjalanan dan mereka tidak mau itu terjadi. Mereka ingin mempermalukan dan membawa sampai ke salib. Tetapi di satu sisi adalah rencana Allah di dalam kehidupan kita semua untuk keselamatan. Simon dari Kirene melepaskan rencananya, kenyamanan dirinya. Ngapain ikut-ikutan di situ? Untuk apa? Untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak akan bisa melihat kuasa kebangkitan Kristus dan mengalaminya sebelum kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada kehendak Tuhan. Seorang tokoh gereja menuliskan seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa diisi dan dipenuhi oleh Allah sampai kita terlebih dahulu dikosongkan oleh Allah. Apa maksudnya? Terkadang dalam kehidupan kita meminta Tuhan mengisi kehidupan kita. Padahal Tuhan tidak dapat mengisi kehidupan kita kalau kita penuh dengan diri kita sendiri. Betul? Malam hari ini kita datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh rencana kita, jalan hidup kita, planning kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Gimana caranya? Lepaskan segala sesuatu di kaki Yesus agar Dia dapat menolong kehidupan kita. Terkadang kita ada di dalam Tuhan seperti seorang yang membawa beban dan naik kendaraan, tetapi ranselnya masih tetap dipikul, nggak ditaruh. Kenapa? Dalam hidup kekristenan kita, seringkali kita masuk ke dalam gereja, datang kepada Tuhan, membuka hati, membuka hidup, menangis di kaki Tuhan. Tapi selepas itu kita bawa semuanya lagi. Jadi nggak berguna jadinya. Tuhan nggak dikasih tempat untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak bisa bekerja, tapi kadang-kadang penghalang terbesar bagi pekerjaan Allah dalam hidup kita adalah diri saya dan saudara sendiri. Dan kita belajar bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah menyerahkan diri untuk masuk dalam rencana Allah. Saya punya banyak planning dalam kehidupan yang ternyata di tengah perjalanan semuanya harus berubah. Tetapi orang yang percaya, yang berjalan dengan Tuhan, yang ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, harus bersedia melepaskan segala sesuatu di kaki Tuhan untuk mengikuti rencana Allah dalam kehidupan. Yang kedua, kita belajar dari Simon orang Kirene. Bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari adalah berani berjalan seiring dengan Yesus. Simon dari Kirene berjalan seiring dengan Yesus. Ketika Yesus dihina, diludahi,
dicaci, dipukul, dan tak kuat lagi berjalan tegak, Simon mengiringi langkah Yesus. Ketika saya membaca beberapa tafsiran, dan saya menemukan bahwa apa yang membuat Simon yang gak tahu menau kemudian bersedia dengan suka hati, rela hati berjalan mengikut Yesus sambil memikul salib adalah karena dia memandang kepada Kristus. Dia mengalami sebuah perjumpaan yang baru saat ada di situ. Dan apa yang kita pelajari, hidup orang-orang yang memandang kepada Kristus akan mengalami kekuatan di dalam kehidupan. Banyak hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Waktu saya mau ke sini tadi saya sudah siap, tetapi karena kami melakukan Acts of Love, saya memimpin anak-anak muda di COS Eklesia untuk membagi takjil gratis setiap bulan puasa. Jadi saya ke sana dulu. Masih sementara kami melakukan Acts of Love ke lingkungan sekitar. Dapat kabar salah satu jemaat rumahnya kebakaran. Habis. Tapi satu hal pada orang yang tadi pagi pergi ke ibadah. Itu tidak mudah bagi seorang yang ada di dalam Tuhan. Tetapi saya percaya hanya iman yang diarahkan kepada Tuhan yang akan menolong seseorang, menolong anak-anak Tuhan untuk berjalan tetap kuat di dalam Dia. Hari-hari ini kalau kita baca berita kemarin badai Seroja di NTT. Kemarin dulu saya membaca ancaman badai Taifun gitu akan mengancam Sulawesi Utara. Saya mulai berdoa, Tuhan lindungi. Perubahan iklim, perubahan cuaca yang begitu drastis, keadaan yang begitu ekstrim. Dan banyak hal terjadi di beranda Facebook saya tiap hari. Bukan cuma 1, 2, 3, 4 yang berita kematian. Banyak. Dan saya selalu cek umurnya berapa. Banyak yang gak sakit. Anak-anak muda karena kecelakaan. Banyak kan karena kecelakaan. Dan musibah-musibah tertimbun di pertambangan. Banyak hal terjadi. Satu hal di masa-masa ini. Kita hanya akan tetap kuat di tengah dunia yang berubah. Di tengah banyak tantangan, di tengah banyak pergumulan. Kalau iman anak-anak Tuhan adalah iman yang berfokus kepada Kristus. Simon memandang kepada Kristus. Dan itu kembali pengalaman hidup, perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Tapi orang yang tidak dapat digoyahkan hidup dalam kemenangan karena kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang imannya memandang kepada Kristus. Kalau kita hanya datang untuk berkat, nanti kalau kita merasa kita kurang diberkati, kita mundur. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap segala-galanya buat hidup kita. Dan itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang ketiga, bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari adalah mengambil bagian untuk berkorban bagi Kristus semasih diberi kesempatan. Dua hal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus, salib Kristus bicara tentang pengorbanan. Kristus telah berkorban bagi kita. Tetapi sisi yang kedua adalah orang-orang yang telah mengalami cinta Tuhan akan belajar hidup di dalam cinta Tuhan. Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Mengambil bagian untuk berkorban bagi Kristus semasih diberi kesempatan. Simon dari Kirene memikul salib Yesus tanpa sungutan sampai kesempatan yang diberikan kepadanya selesai. Seorang penulis berkata, Simon tidak pernah berpikir dia akan dikenal. Dia akan dapat sesuatu yang dia tahu dia dipaksa untuk membantu Yesus. Tapi dalam perjalanan ketika matanya memandang kepada Yesus, cintanya tumbuh. Cinta kepada dia tumbuh. Dan dia melakukan itu dengan rela hati sampai waktunya selesai.
dan namanya dicatat di dalam Alkitab. Berani berkorban untuk Kristus dengan sukacita karena kesadaran bahwa apa yang bisa kita lakukan di dalam kesempatan hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Saya menggerakkan orang-orang muda, gereja kami masih kecil, tapi saya ajarkan untuk berkorban. Dan itu dimulai dari diri saya. Saya katakan bukan tunggu sampai kita kaya untuk memberi. Bukan tunggu sampai besar karena kita tidak pernah tahu. Mulai dari hari ini, mulai dari hal-hal sederhana, lakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena itu kami melakukan acts of love setiap 3 bulan sekali. Kami memberi makan dengan mencari orang-orang di tepi-tepi jalan. Bukan dikumpulin, kami cari. Kami berkeliling kota Jakarta, beberapa kelompok, dan mencari, mendapati orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan. Dan waktu kami membagikan seperti tadi, kami katakan dengan jelas, Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur, kami berdoa untuk wilayah, untuk kota, kami harus melakukan sesuatu untuk memberkati. Dan apa yang kecil yang kita lakukan, dari kesederhanaan, dari upaya sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang besar bagi kerajaan Allah. Lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Hari ini di sini banyak orang-orang muda. Sudahkah kita memberi hidup kita, memberi waktu kita, tenaga kita, kapasitas yang terbaik dalam hidup kita, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Karena saya percaya generasi ini siapa yang akan Tuhan bangkitkan untuk memenangkan generasi ini. Selain kita yang hari ini ada di dalam rumah Tuhan. Kita bukan sekedar duduk, bukan sekedar dengar, bukan sekedar penuh dalam pengetahuan. Tapi Tuhan ingin membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan bangkit keluar dari tempat duduk ketika kita diutus ke dunia kerja kemanapun kita berada. Api Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadilah saksi di dunia kerja. Jadilah saksi di keluargamu. Jadilah saksi dimanapun engkau berada. Saya percaya kita sedang berpacu dengan waktu, berebutan dengan kuasa kegelapan yang sedang menghancurkan generasi ini. Tetapi siapa yang akan pergi? Siapa yang akan melakukan sesuatu buat dunia yang terhilang? Kitalah orang-orang yang hidup di hari ini. Tuliskanlah apa yang bisa memberkati orang. Perkatakanlah apa yang bisa memberkati orang. Lakukanlah sekecil apapun agar Kristus dapat dikenal melalui kehidupan kita, orang-orang percaya. Ambillah bagian untuk berkorban bagi Kristus, melakukan sesuatu selama masih ada waktu. Karena saya tahu bahwa limit waktu kita terbatas. Saat kita masih ingin hidup, Tuhan udah gak izinin, maka kita bersyukur hari ini kita masih kuat lakukan sesuatu. Jika kita ingin hidup dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, bersedialah untuk masuk dalam rencana Allah dengan belajar melepaskan sesuatu di kaki Tuhan. Setiap kita punya zona nyaman, zona aman dalam kehidupan. Dan Allah memintanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Saya tidak ceritakan, tapi ada banyak pengalaman. Tapi disitulah kita melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Yang kedua, beranilah berjalan seiring dengan Yesus melalui langkah-langkah iman. Saya belajar setahun di masa pandemi. Saya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Itu belajar, bukan sekedar berdoa. Bukan sekedar meminta pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh lakukan sesuatu, saya lakukan. Hal yang sederhana, secara pribadi. Dan saya tahu itulah cara Tuhan memelihara hidup kita ketika kita belajar taat. Suatu saat saya sedang mau makan. Roh Kudus bicara di hati saya. Menggambarkan seseorang yang kayaknya lagi susah. Kirimkan dia beras. Dan itu bukan 1, 2, 3 kali. Sering. Dan saya melihat ketika saya taat di dalam kesulitan, pemeliharaan Allah di sepanjang tahun begitu melimpah, tak pernah habisnya. Banyak orang berkata mungkin heran,
Tapi ketika kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, berjalan seiring di dalam langkah iman, maka di situ ada kuasa, ada pemeliharaan Allah buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir ini kesimpulannya. Mengambil bagian untuk berkorban bagi Kristus selama diberi kesempatan. Dengan berusaha melakukan dan memberikan apapun yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Saya tidak tahu, setiap kita ada hal-hal yang khusus. Dan malam ini dengan cara terbatas karena waktu yang terbatas, saya menyampaikan secara berlompat, tapi saya percaya di waktu-waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat ini Tuhan minta kita melakukan sesuatu, membuktikan kasih kita kepada Dia. Dan percayalah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suka, perkenan Tuhan turun atas kita, maka perkara-perkara surgawi, berkat dan mujizat akan mengikuti hidup kita. Ada banyak orang mengejarnya, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan di atas batu kepala orang benar ketika orang itu tidur. Bukan berarti nggak bekerja, tapi banyak orang menghabiskan waktu untuk mengejar ambisinya dan melupakan hal yang terpenting. Carilah perkenan Tuhan atas hidup kita. Di mana ada perkenan Tuhan, di situ ada anugerah. Dan di mana ada anugerah, di situ ada pemeliharaan Allah yang ajaib. Bukankah setiap orang di dalam Alkitab, mereka yang beroleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa.